Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alana minar rasyidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Semoga Allah ikatkan terus hati kita dengan saudara-saudara kita yang hari ini masuk ke hari 42 berjibaku melawan penghapusan etnis dan penghilangan jejak-jejak Masjidil Aqsa. 11.500 hari ini tercatat mati syahid. 11.500 orang semua itu. 5.000 anak-anak kehilangan baba sama emaknya. Baba emaknya mati, anaknya kebingungan. 5.000. 2.500 perempuan-perempuan yang tadinya pulang sembahyang ngobrol sama lakinya, tapi hari ini udah gak bisa ngobrol lagi sama lakinya karena hidup sendirian bersama anaknya. 26.500 rumah hancur, 1.700.000 orang, 1.700.000 orang nggak punya edeng-edengan buat ngau, orang punya biar ngademan dikit ya. Makanya kalau dia tidur di mana aja dia nyender udah. Kadang-kadang bisa di pojokan yang banyak antara batu sama batu, asal bisa dorong badan belakangnya tidur. Ini artinya bahwa terakhir perang dulu 7 hari itu dibantuin Mesir sama Syria, 7 hari kalah. Hari ini 42 hari. Dan mudah-mudahan kalau kita buka-buka surat Al-Isra ayat 4 dan 5 dijelaskan sama Allah bahwa waqadaina, aku telah putuskan li Bani Israel, untuk mereka Israel ini, la tufsidunna fil ardi marrataini, dikasih kesempatan untuk kemudian baik tapi mengulang kedua kalinya. Yang pertama sudah kejadian ketika Rasul masih di Madinah, maka diusirlah Yahudi Bani Quraizoh, Yahudi Bani Quraiko, dan Yahudi Bani Nadir karena melanggar perjanjian. Sama kayak sekarang, kata PBB gencatan senjata ya, tetap aja bukan malah berhenti, malah rumah sakit Ashifa yang dibombardir. Ditanya PBB, mengapa rumah sakit dibom? Oh, di sana ada Hamas, begitu katanya. Nah, ini mau otak-otakan dia baik ya. Jadi dulu udah pernah diusir sama Nabi, kejadian pertama. Kejadian kedua ini kelihatannya ya, orang Palestina nggak ada habis-habisnya. Tank meledak, bukan tanknya, sama orang-orangnya angus di dalamnya, tapi nggak kelihatan siapa yang ngangusin. Maka Allah sampaikan, aku kirimkan mereka dari kampung-kampung. Jadi ayat itu bunyinya Allah kirimkan mereka dari kampung-kampung. Jadi emang kampung dia. Maka mudah-mudahan berharap banyak semua orang banyak berucap syahadat karena melihat orang Palestina ya tangannya buntung tetap aja ngucap alhamdulillah.
lagi baca Quran, tiba-tiba bom, anaknya berdarah, nangis, kata bapaknya, qul alhamdulillah, tetap ucapin terima kasih ya Allah. Lagi baca Quran surat Al-Muzammil, tiba-tiba wow, ya kan? Kata bapaknya, qul alhamdulillah, ucapkan terima kasih ya Allah. Maka mudah-mudahan subuh kita yang alhamdulillah Allah berikan ketenangan di negara kita, tapi tetap Allah jadikan hati kita habib ilainal iman, bahwa urusan Baitul Maqdis bukan cuma urusan Palestina, tapi urusan umat Islam sedunia. Mudah-mudahan doa-doa kita, al-fatihah kita, harapan kita menghantarkan kepada kemerdekaan negara Palestina. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampailah kita di halaman ke-40. Pagi ini insyaallah kita pertemuan terakhir dari bab 5. Insyaallah pertemuan mendatang bulan Desember sudah masuk bab 6. Kita habisin 3 makalah, 25, 26 dan 27. Ini mau ada bunyi kali ya. Kemarin norak bunyi, jadi kita terus baik. Terakhir kita bahas di al-maqalah al-khamisah wal ishrun, pesan yang ke-25. Kita udah baca sebagian, kita ingat lagi di tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baris ke-15 dari bawah. Ketemu tuh yang hitam-hitam tuh, yang ditebelin, an ba'dil ibad. Ketemu ya? Ketemu ya. Qala al-musannifu nafa'allahu wa nafa'an bil-ma'lumin insyaallah ta'ala, an ba'dil ibad annahu qala fis munajat. Ini karena subuhnya udah jam 4:05 apa jam 4:03 tau dah. Maka biasanya udah duluan di masjidnya. Tadi sholat kita udah sampai tembok belakang, karena bangunannya baru, bikin pangling ya, kesana biasanya kemari. Artinya dari 1, 2, 3, 4, 5 sok ini tentunya udah ada yang datang duluan. Maka ngapain kita kalau datang duluan? Maka Imam Nawawi mengingatkan kita dengan munajat ya. Najayanju artinya minta keselamatan. Munajat berarti proses kita menghadap Allah untuk mendapatkan keselamatan, baik keselamatan dunia maupun akhirat. Seringkali kita berdoa ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan dalam beragama, ya kan, sampai wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Sampai udah wafat juga kita minta diampuni. Nah, maka munajat ini penting selain kita berdoa. Yang pertama disampaikan ilahi tulal amali ghazani. Seringkali kita ngelamun, seringkali kita bengong. Maka bengong ini sebetulnya itu sedang memerangi kita, melemahkan mental kita.
Karena mentalitas orang beriman nggak ada tuh ngaso, istirahat, leleh, apalagi bengong-bengong. Kalau kita lihat saudara kita nggak ada istirahatnya itu. Tiap hari bertahun-tahun Allah berikan ujian dan cobaan, maka di pagi hari sebelum kita akhirnya melakukan salat subuh berjamaah, kita meminta kepada Allah, Allah hapuskan ya, kebiasaan kita yang sudah-sudah, yaitu banyak bengong, banyak melamun. Yang kedua, wahubud dunya ahlakani. Sering-sering minta untuk kemudian tidak terlalu cinta dunia, yang kadang-kadang seringkali menghancurkan hidup kita. Seringkali berbarengan panggilan kepada Allah dengan panggilan kepada dunia. Acara akad nikah, kondangan besan bebarengan sama sembahyang zuhur. Walimatul urus itu kan undangannya jam 11. Enggak ada walimatul urus undangannya jam 8 kalau di gedung, kecuali di rumah. Dari beduk subuh juga sampai subuh lagi, ayo aja. Tapi kalau namanya udah di gedung serbaguna, itu umumnya jam 11, selesai jam 1. Berarti berangkat sebelum zuhur ya, dipastikan jam 11 kudu nyampe di sono. Sebab kalau udah jam 12 lewat, udah tinggal piring doangan, habis biasanya. Datang antara jam 11 jam 12 kagak cukup, salaman sono salaman sini. Begitu ngeliat jam, ya kan, karena udah diumumin bahwa 5 menit lagi kita akan menutup acara, baru ngeliat jam udah jam 1. Nggak bisa langsung keluar, salaman sono, kongkok sini, kongkok sono. Parkirannya 15 menit, belum keluarnya macetnya setengah jam. Udah orang asarnya jam 3, bablas itu. Johor kagak, kondangan ya, ini yang kadang-kadang kita susah menyiasati. Padahal dorongannya memang harus antri, pasti di tempat itu antri. Cuman kalau kita nggak antri, kita nggak dapat sholat zuhur. Ini artinya bahwa permintaan kita Allah berikan dorongan agar tidak terlalu cinta dengan dunia yang merusak. Yang ketiga, wasyaitanu adallani, setan yang terus senantiasa menyesatkan kita. Maka anjuran orang-orang soleh, para guru, mujalasatul ulama, sering duduk di tempat-tempat majlis ilmu. Nabi ditanya, at-tadri raudatun min riyadil jinan, tunjukkan kami taman di antara taman surga. Majlisul ilmi, majlis ilmu adalah raudah, satu di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana itu? Di Masjid Jami Al-Mujahidin. Maka pagi ini kita bukan lagi hanya duduk di Masjid Jami Al-Mujahidin, tapi kita sedang duduk di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafsul ammaratu bisu' anil haqqi mana'tani. Ya. Yang ketiga tadi setan. Yang keempat, diri kita yang seringkali menjauh dari kebenaran. Kita seringkali memilah dan memilih padahal itu sudah benar, mencari celah. Kayak anak sekarang
Kalau ngambil mangga dia nggak mau, itu namanya nyolong. Kalau nyolong mangga berarti mencuri. Anak sekarang nggak mau. Bagaimana caranya dapat mangga? Dia nyender di pohon mangga, ya, digaruk-garukin badannya gatal, ya. Lama-lama kan tuh pohon mangga goyang-goyang. Dia main bola di situ, ya, sengaja bolanya dikenain ke pohon mangga. Kalau enggak bolanya diarahin ke mangganya. Lama-lama tuh mangga jatuh. Kalau mangga jatuh, babnya berubah. Bukan bab nyuri, tapi babul luqata, nemu, ya, bab nemu mangga di jalanan, begitu kata dia. Jadi anak sekarang begitu. Ayo sholat, iya dulu, ya, ntar juga sholat. Padahal amal yang paling disukai Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Ayo sholat kak, iya ntar dulu, akhirnya sholat sendirian. Padahal jemaahnya itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadullah ma'al jamaah, keberkahan Allah itu bersama-sama. Terakhir, wa qarinusu 'alal ma'siyati a'anani, ya, punya teman yang kadang-kadang ngerusak, ya. Itu terakhir itu sebelum syair, wa qarinusu, punya teman kadang-kadang ngerusak, anil maksiyati, seringkali mendekati maksiat. Jadi pagi-pagi dulu di bab pertama kita udah belajar, Imam Nawawi dalam makalah di bab pertama ngingetin kita, kalau kita bangun tidur, ya, itu yang kita pikirin di otak kita adalah al-hasanat. Jangan pernah disimpan di otak kita, di dalam hati kita, kecuali kebaikan aja. Yang lain selain kebaikan dibuang, dijauhi. Maka munajat di bab kelima ini Imam Nawawi mengingatkan bahwa ketika kita udah bangun dan belum melaksanakan sholat subuh, di antara waktu-waktu yang mustajabah, Allah berikan kesempatan kita untuk ngadu langsung kepada Allah, maka yang diminta 5. Dihilangkan dari berpanjang-panjang terhadap keinginan atau kebanyakan bengong atau melamun. Dihilangkan rasa cinta dunia yang merusak. Cinta dunia, emang ada cinta dunia yang gak merusak? Ada. Minum susu, ini kan cinta dunia. Kalau kuliah subuh di sini pasti nyusu, ya. Maka cinta dunia, cinta susu, ya. Maka kalau susu ini kemudian mohon maaf dibeliin sama orang soleh, gulanya, airnya, gasnya dengan yang halal, diminum kemudian dipakai buat baca kitab, maka insya Allah pahalanya terus ngalir. Maka ada dunia yang kemudian enggak ngerusak. Ini pulang dari sini, bapak-bapak begitu masuk, buka kamar, lah bini gua orang ada. Buka kamar mandi, lah orang ada juga. Ke dapur, orang ada juga. Teriakin bocah, no, malu mana? Ya kan, oh no, di kebun lagi nabun, buah lagi nabun, ya. Samperin ke tabunan, ya. Diapain? Cinta dunia, cinta bini, cium bini kita. Semakin kita sering cium bini kita, maka semakin jauh dia dari yang namanya perselingkuhan. Kita nggak usah khawatir HP kita dipegang bini. Orang sekarang kan begitu HP-nya dipegang bini, ya kan, pura-pura kesetrum, ya kan, pura-pura jantungan, ya, padahal dia nggak pengen HP-nya dibaca bininya. Itu cinta dunia. Hari ini nganterin akad nikah, ya, pulang-pulang ngaji langsung dilihat mobilnya ada bensinnya kagak, ya, dicek, ya kan, lampunya.
itu berarti cinta mobil. Tapi kan cintanya karena mau nganterin orang akad nikah. Ini artinya ada cinta yang kemudian tidak merusak. Tapi permintaan kita dijauhkan cinta dunia yang merusak. Nah, yang ketiga, ya, dijauhkan dari setan yang seringkali menyesatkan. Tarlo lan juga komat, begitu kan tadi. Padahal udah ajan, tarlo ya baru juga ajan, lama di sana mah 20 menit. Di Baitur Rahman udah amin-amin, di sini juga baru mulain, ya. Itu artinya ada dorongan. Ini biasanya yang begini setan, kecuali baru bangun kaget, ya kan? Karena semalam mungkin ngaji atau semalam mungkin kondangan atau maulid dan seterusnya, kaget, ya. Maka bangunnya itu Allah sadarkan kita sesuai dari kebutuhan kita. Kalau bangunnya kecepatan, kesian dia capek. Begitu bangunnya pas, orang-orang udah amin-amin kita baru bangun, maka masih ada kesempatan kita berjamaah di Masjid Al-Mujahidin. Bahkan kalau kita sholat di Mekah, sholatnya 6:30, ya udah terang baru kita sholat. Kalau yang baru nyampe mah bingung, bayang apa ini kita, ya, karena udah terang. Ternyata bukan terangnya atau bukannya, karena memang masuk waktunya yang agak terakhir. Yang terakhir, ya kan, diri kita dijauhkan dari yang namanya hal-hal merusak dan teman yang terus mendekatkan kita kepada maksiat. Lanjut kepada maqalah as-sadisata wal ishrun, baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Ketemu ya. Wal maqalah as-sadisah wal ishrun. Temu itu mah. Kalau nggak nemu kitabnya salah berarti. Ya. Maqalah yang ke-26, pesan yang ke-26 dari Imam Nawawi disampaikan dari apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Rasul? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sayati ala ummati zamanun, akan datang satu masa, satu zaman, satu keadaan kepada umatku, yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Dia cinta pada yang 5, dia meninggalkan pada yang 5. Jadi suatu masa hidup ini kan pilihan. Susunya udah ada, ya, ngapa kagak diminum? Panas, kan pilihan. Kalau diminum sekarang berarti melepuh. Minum entar-entaran ya ademan dikit, cuman pengennya sekarang. Nah ini kan pilihan, ya. Kita bangunin anak kita, belum bangun, biarin, itu pilihan. Entar pulang dari sini kita tegasin, lu tadi sembahyang subuh apa kagak? Belum, Mbak. Mbayang sono. Emang udah siang boleh? Boleh. Nabi masa sama Bilal, Bilal jangan tidur. Ini udah masuk fajar kadib, jangan tidur. Nabi kelelahan mesan kepada Bilal, kalau kamu tidur kita bablas semua. Enggak tidur ya Rasul, ya, semeriwing anginnya. Akhirnya Bilal ketiduran. Nabi kaget, balu kayak Bilal kok udah terang, ya. Fatawaddoa, Nabi langsung wudu dan langsung sholat. Artinya nggak apa-apa buat tarbiyah, buat mendidik anak kita, belum Mbak, sholat sana, wudu. Karena akan datang satu zaman orang itu menyukai yang 5 dan juga satu masa itu meninggalkan yang 5. Satu sisi yang 5 disukai,
satu sisi yang 5 ditinggalkan olehnya. Mana yang 5 yang disukai dan mana yang ditinggalkan? Maka Rasul menyampaikan, dituliskan oleh Imam Nawawi, yang pertama yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Cinta dengan dunia dan lupa kepada akhirat. Cinta sama dunia, lupa sama akhirat. Mana itu? Banyak, biasanya weekend ya. Anak kita ya, keluarga kita atau teman kita yang seringkali kemudian ya mendekatkan kepada dunia dan menjauhkan kepada akhirat. Lakinya jemput bininya belum kelihatan, akhirnya ngapain? Sholat zuhur atau sholat maghrib di Masjid Al-Mujahidin. Maranin bininya dibatas ajan isya habis maghrib. Karena lama bininya, akhirnya sholat isya di Masjid Al-Mujahidin. Yang begini salah, karena dunia yang diduduin dan akhirat kemudian dilupain. Mestinya sholat isya dulu di Masjid Al-Mujahidin, baru maranin bini. Atau maranin bini aja, nggak usah sholat, karena niatnya adalah maranin bininya. Kita jemput cucu, jemput anak ya, habis les belum keluar, akhirnya apa? Sembahyang asar sembari nungguin bocah keluar. Yang benar sholat asar niatnya, sholatnya udah sembari jemput bocah. Bukan jemput bocah sembari sholat asar. Sholat isya di Masjid Al-Mujahidin baru sembari jemput bini. Bukan jemput bini ya kan sembari sholat isya. Begitulah yang disampaikan Imam Nawawi. Niatnya itu niat awalnya. Maka sayang kalau kemudian kita niat buat jemput cucu sambilan sholat asar. Harusnya sholat asar niatnya di situ sambilan jemput cucu. Satu. Yang kedua, ya, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Lebih senang dengan kehidupan ketimbang kematian. Kemarin tuh kalau hari Rebo ya, kuliah zuhur di Masjid Al-Insan Patal Senayan. Kita mau kuliah, mau pengajian di Al-Muhsinin. Jadi sholat zuhur di sini, di sana jam 1. Enggak bisa keluar karena ada demo Coldplay. Ya. Susah kita. Akhirnya kata masjidnya, udah Ustaz, ntar motornya dianterin. Ustaz kalau mau pergi jalan kaki, tapi jalan kaki yang besok. Ya udah jalan kaki, alhamdulillah ambulan mundur. Nah, ambulan mundur ini. Kita tanya mau kemana bang? Mau ke Permata Ijo. Nah, saya ngikutin di belakang ya. Akhirnya alhamdulillah itu kelihatan antara cinta kehidupan dengan kemudian melupakan akhirat. Ada orang yang banyak yang kita ketemuin pada jalan buat nonton konser, pada jalan. Tapi ada juga orang yang kemudian jalan juga tapi ngingetin, udah pulang aja, jangan ikut konser. Karena targetnya menyadarkan, bukan ngelarang. Dan alhamdulillah saya perhatikan di jalan nggak semuanya lempeng, ada yang balik, muter balik. Artinya bahwa fazakir fa inna zikratan faul mu'minin. Kalau kita saling hidup menasehati lebih baik ketimbang kita menghakimi.
Maka ketika kita diingatkan, kita akan ingat bahwa cinta dunia dan melupakan kematian, ya, cinta kehidupan melupakan kematian, ini juga bagian yang tidak dibenarkan. Ali pernah menegaskan, ra'aitul haqqa asbaha bil batili mislal mauti. Aku melihat kebenaran tapi disamar-samarkan dengan kebatilan. Mislal mauti, apa itu? Kematian. Kematian pasti nggak? Pasti, cuma disamar-samarkan. Masih sehat, ya masya Allah, ya kan? Masih kapan tahu dah, ya. Kebalikannya, waraitul batila, aku melihat kebatilan, asbaha bil haqqi, tapi kelihatan kayak beneran. Mislal hayati, yaitu hidup. Makanya di sini cinta kehidupan dan melupakan kematian. Yang ketiga, wa yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Senang dengan kusur. Kusur itu petak-petakan. Kusur itu lebih dekat kepada istana, apartemen, sesuatu yang kemudian menyejukkan kita. Akhirnya apa? Wa yansawnal qubur, dan melupakan alam kubur. Ya. Makanya anaknya Utsman bin Affan, Utsman ini yang seringkali ziarah bareng Rasul. Rasul ziarah ke Uhud tiap tahun, Utsman ikut. Rasul kemudian syaqqan nisfain, ya, membelah pelepah korma menjadi dua. Utsman merhatiin, ya, kata anaknya, bapak saya itu Amirul Mukminin, penggantinya Umar ibn Khattab. Kalau ngomong penuh hikmah tapi biasa aja. Kalau dia kasih petuah, orang pada ngerjain. Tapi dia nggak pernah nangis kayak Umar. Umar sholat nangis, Umar sujud nangis. Bapak saya mah nggak pernah nangis. Kenapa Umar nangis mulu? Karena surat yang didapatkan ketika adiknya Fatimah dan membaca di hadapannya sehingga dia berikrar syahadat, Toha ma anzalnal qur'ana illa litasqa tadhkiratan liman yakhsha. Quran itu mengingatkan bagi mereka yang takut kepada Allah. Umar mah nggak pernah takut sama orang, setan aja dia kagak takut. Yang ada setan takut sama Umar. Umar lewat, ada setan, Umar itu ya belok kanan setan. Beda sama kita lewat, setan lewat, teman gua ini, begitu kan. Kalau Umar enggak, ada setan. Umar enggak pernah takut. Makanya begitu dibaca, ma anzalnal qur'ana illa litasqa tadhkiratan liman yakhsha, beleberan air mata. Makanya Umar menangis mulu. Kata anaknya Utsman, bapak saya emang enggak pernah nangis. Tapi omongannya penuh hikmah, tapi nggak pernah nangis. Cumanan asal ngelihat kuburan, janggutnya basah, pipinya basah. Asal ngelihat kuburan, udah beleberan air mata aja, nangis aja. Makanya masjid-masjid dulu itu biasanya ada masjid, ada kuburan biasanya. Kalau masih sekarang karena udah zamannya, ya. Kuburan ada tempatnya sendiri, ya. Itu biasanya waktu kecil suka begitu, kita main badai-badaian. Tuh kuburan lagi pada ngapain ya? Nah, lagi pada dicancang kali ya dulu. Ya, artinya kuburan tuh ngingetin kita. Utsman juga begitu, nangis. Maka di sini orang yang paling ingat dengan kubur adalah Utsman bin Affan. Niat lihat kuburan, maka dia keluar air mata. Maka Rasul sampaikan, ainani, ada dua mata, la yamassuhun nar, tidak akan kena api neraka. Siapa dia? Bakat min khasyatillah, mata yang dipakai buat nangis.
Jadi ntar malam kalau tahajud belum bisa nangis, pura-pura nangis, pura-pura aja. Bininya nanya, bang, bapak lu ngapa no? Ya kan? Ya, coba diintip. Kan sembarang nyet HP, suaranya nangis ya kan? Ditanya, emang apa bang nyet HP nangis? Gue lagi latihan nangis. Ya. Emang apa? Sebab air mata yang keluar dari mata yang takut kepada Allah itu gak kena api neraka. Gue gak pernah nangis dari kecil, makanya gue latihan nangis. Latihan nangis saja. Makanya kalau kita lagi qiyamul lail tuh kan suka ada imam yang bikin kita nangis. Sebelah kita nangis, aduh dia bisa nangis lagi. Kita kagak, pura-pura aja. Pura-pura, kagak enak mau sebelah nangis kita kagak, ya kan? Itu namanya matanya yang dijauhkan api neraka. Yang keempat, ya, wa yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Senang harta dan lupa dengan hisab. Ya. Ada dikit kita bagi karena perintah Rasul terkait Palestina cuma 2. Uktu, datangilah, waktu sallu fi, dan salatlah di dalamnya. Sahabat nanya, Rasul kasih kita pesan buat Baitul Maqdis 2 aja. Waktu datangi, waktu sallu fi, dan salatlah. Tapi perang ya Rasul, tapi enggak aman ya Rasul, tapi bom di mana-mana ya Rasul. Apa kata Nabi? Fa in lam ta'tu, kalau kamu enggak mampu datang ke sana, wa tusallu fihi, enggak bisa salat di sana, fa ba'as bi zaitin yusraqa nadili, kirimin minyak biar lampu-lampu di Baitul Maqdis tetap menyala. Maka harta kita mungkin kita kasih dikit, 1.000, 2.000 goceng ceban, tapi buat mereka luar biasa. Kita memang mohon maaf nggak kayak orang-orang bisa donasi, udah angkat tangan aja asal habis sholat, nggak bisa doanya, ya Allah Palestina, ya Allah Palestina tolongin ya Allah, udah begitu aja doanya. Lagi minum susu ingat Palestina, ya Allah Palestina, ya Allah. Mudah-mudahan susu nyampe juga ke sana ya Allah. Ada semua yang kita pikir, itu kata Nabi, enggak mesti kita ke sana, tapi setiap yang kita ingat fab'as, nyambung kemana? Ke Baitul Maqdis agar tetap ada aktivitas. Yang terakhir, wa yuhibbunal khalqa wa yansawna al khaliq. Cinta sama makhluk Allah, lupa dengan ciptaan Allah. Ya. Ini kalau kita lagi punya burung baru misalnya, ya, atau kendaraan baru, sholat subuhnya selesai langsung pulang. Karena apa? Lebih senang dengan makhluk Allah. Tapi kalau kita lagi nungguin Isya, tiba-tiba ada makanan datang. Atau kita lagi nungguin Isya, bini nyari nasi, bang mau makan dulu. Azan, sholat dulu atau makan dulu? Makan dulu atau sholat dulu? Kira-kira ini makan dulu, sholat dulu? Makan dulu. Iya. Ini azan nih, tiba-tiba di belakang habis pada masak. Udah nyampe tuh gidirnya, udah nyampe pancinya, ya apalagi udah dituang-tuangin. Kan saya lihat, saya intip sering pada makan di situ. Saya intip kalau di jalan, meskipun saya agak dipanggil-panggil, ya saya lewat lagi pada makan, saya kata gitu. Belum bisa. Azan Isya, ya dulu namanya ada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ruangan di sebelah Masjid Nabawi. Itu biasanya musafir atau orang-orang yang suka main nengokin Rasul. Di situ ada lurahnya namanya Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah lurahnya. Nabi pulang tuh maghrib, udah makan belum? Dari pagi belum pernah makan ini. Ya udah, ntar juga insya Allah datang makanan. Lo bener ada yang nganterin lahmal jazur, daging onta. Kata Abu Hurairah, wah separangan nih, belum makan dari pagi. Diampar, orang pada deketin, ya kan,
udah pada lupa sama sholat isya. Ya orang udah lapar dari pagi. Begitu udah siap makan, azan, Bilal azan, Allah. Kata Abu Hurairah, ya apes lagi nih gua nih, kagak makan lagi nih. Kata Nabi apa? Idza ja'al isya, kalau datang waktu isya, wal asya. Jadi ada isya pakai kasrah, ada asya pakai fathah. Kalau isya berarti azan isya, kalau asya pakai fathah makanan. Ya. Idza ja'al isya wal asya, kalau datang azan isya waktu isya dan makan berbarengan, quddimatil asya 'alal isya, maka lebih dahulukan makan ketimbang sholat isya. Kata Abu Hurairah, pas, cocok ini barang katanya. Ya tinggal makan aja, kata Nabi, makan dulu baru sholat isya. Nah itu artinya bahwa ada kesenangan kita terkait makhluk Allah, makanan, dan meninggalkan sholat isya kalau memang ya ada makan dan ada sholat, duluin makan. Ini sering kita kadang-kadang maulid acara, kita makan dulu, sholat dulu. Udah jangan pakai ditanya, yang ditanya tamu bingung, makan dulu, sholat dulu. Ya namanya tamu kan bingung. Udah suruh makan aja, ya udah kenyang, sholatnya lamaan dikit tuh, doanya banyakkan. Lah kalau belum makan, udah datang dari jauh suruh sholat, itu gancang banget sholatnya. Ya kan doanya juga cepat. Ya, makanya suruh makan dulu. Maka ada cinta dunia, cinta kepada makhluk Allah, tapi ada waktunya diperbolehkan, didahulukan. Terakhir ada syair, itu pesan yang terakhir. Wal maqala as-sabi'a wal 20, pesan yang ke-27 disebutkan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah ta'ala fil munajat. Kita diajarin cara munajat lagi. Bagaimana cara munajatnya? Ilahi la yatibul laila illa bimunajatika. Alhamdulillah. Ya Allah, tidak akan indah malam itu tanpa kita meminta. Jadi kalau masih malam minta terus. Kan kalau begitu waktu sahur Allah panggil malaikatnya, hal minhum yastaghfirun, cari yang pada istighfar, fa astaghfirullah, aku ampuni dia. Maka kita minta ampun. Hal minhum yurzaqun, ada yang minta rezeki, maka fa arzuqulah, Allah kasih rezeki. Bapak-bapak masih ingat yang punya kambing? Ingat nggak? Kambing itu kalau udah habis isya pasti tidur. Yang punya kambing, dulu saya punya engkong ngaji dul Ro'o, bawanya emak Haji Sedul, itu tukang ngebiri kambing. Itu kalau datang mau maghrib nih, enggak usah ji, enggak usah tong gitu kan. Mengapa? Kambing kalau habis isya pada tidur. Terus kapan? Entah subuh. Dia jam 3 juga sebelum subuh udah pada bangun. Tuh kambing. Kambing biar kata maghrib ketemu janda. Dia ketemu janda nih. Maghrib nih. Dia nggak paranin. Cuman dia tandain doang. Oh, kandangnya sebelah sono. Dia nggak datengin malam itu karena isyanya dia harus tidur. Dan nanti sahur, ya waktu sahar dia bangun. Nah artinya bahwa malam itu nggak jadi apa-apa kalau kita nggak minta sama Allah. Yang kedua, walayatibun nahar, di bawahnya nggak juga siang itu jadi apa-apa kecuali kita ngapain, taat kepada Allah. Yang kerja tapi kemudian tidak ngambil hak orang. Yang ketiga, walayatibud dunya illa bidzikrika, dunia enggak jadi apa-apa kalau kita enggak ingat sama Allah. Yang keempat, walayatibul akhirah illa bi'afwika, akhirat enggak jadi apa-apa kalau kita enggak diampunin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, walayatibul jannah illa biwaznika, tidak akan jadi apa-apa
surga kalau timbangan kita tidak melebihi dari dosa kita. Artinya kebaikannya kudu lebih banyak. Nah, ini menutup pertemuan kita di bab kelima, bahwa kita sering-sering diminta munajat sama Imam Nawawi dengan cara malam. Meskipun udah mau subuh, jangan lupa minta sama Allah. Enggak akan jadi apa-apa malam tanpa kita minta sama Allah. Siang enggak jadi apa-apa kalau kita kemudian enggak taat. Ya. Orang tukang bakso aja itu pada sholat tepat waktu, gojek aja sholat juga, maka taat. Ya. Kemudian dunia enggak jadi apa-apa kecuali kita ingat sama Allah, juga akhirat enggak jadi apa-apa kecuali Allah mengampuni kita, dan surga enggak jadi apa-apa kecuali timbangan kita lebih banyak kebaikannya. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, kesehatan yang paripurna, untuk kita bisa terus beribadah, bisa terus mengumpulkan amal soleh, dan saat waktunya nanti mudah-mudahan Allah jadikan semua amal kita diterima tanpa cacat dan menjadi bagian penolong kita ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, pagi hari ini kami memuja dan memuji-Mu ya Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kecuali kemampuan dan kekuatan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepadamu lah kami mengadu ya Allah, kepadamu lah kami meminta ya Allah. Aksir lana ya Allah minat taubat wal istislam. Ya Allah, teruskan selamatkan kami ya Allah dari ketidakmanfaatan dunia ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah kami ya Allah dengan husnul khatimah-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ansur mujahidina wa ikhwanana fi Palestin, wa ansuril mujahidina wa ikhwanana ya Allah fi Gaza, وانصر المجاهدين وإخواننا في أنحاء العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا مبينا، اللهم انصرهم نصرا عديدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum manasib Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.